Bismillah ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta naktubna qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, seluruh aparatur pemerintahan desa, wabil khusus Desa Ujung Tinggi beserta desa-desa tetangga. Tak lupa Bapak Imam Mukim, seluruh para kadus, para tokoh hukum dan adat, dan yang saya muliakan para alim ulama setempat, para imam, baik imam ci, imam masjid, imam-imam menasah, wabil khusus Desa Ujung Tinggi beserta desa-desa tetangga. Kepada seluruh hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah takziah, wabil khusus teristimewa ahlul bait, ahlul maqasid, ahlul musibah sekeluarga. Mudah-mudahan dalam kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hamba-hamba sebagai hamba yang mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dan asbab dengan adanya wasilah kehadiran kita pada malam hari ini juga akan menjadi doa wabil khusus untuk almarhum Bapak Ali Basa bin Ibnu Hasim. Mudah-mudahan ruhnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di alam kuburnya Allah terangkan. Mudah-mudahan di alam kuburnya Allah lapangkan. Mudah-mudahan di alam kuburnya Allah mudahkan. Dan mudah-mudahan di alam setelah alam kubur Allah selamatkan. Dan umumnya kita yang masih hidup, saat kita nanti meninggal, dicabut nafas dan nyawa yang terakhir, kita semua akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah takziah rahimakumullah. Seperti biasa, kita malam kelima mengadakan acara doa. Namun tadi ada permintaan dari ahlul bait bahwa sebelum kita berdoa ada kata-kata takziah. Saya pribadi bukan memberikan nasihat, apalagi mengajarkan, apalagi mengarahkan, tetapi watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Mudah-mudahan dengan adanya kita duduk bersama dan sama-sama duduk dalam acara takziah ini,
di samping akan menjadi doa untuk almarhum, yang pertama ini akan menjadi cermin perhatian dan juga penghayatan bagi kita yang masih hidup. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat jamaah takziah rahimakumullah. Hari ini kita duduk bersama, datang dari rumah masing-masing untuk takziah dan mendoakan saudara kita. Perlu kita sama-sama pikirkan dan kita sama-sama renungkan. Mana tahu malam ini kita sama-sama datang ke tempat ini untuk mendoakan saudara. Siapa tahu justru besok lusa saudara kita yang akan datang ke rumah kita, Betul apa enggak, Pak? Betul. Betul apa enggak, Bu? Halo ibu-ibu, jelas suaranya? Hari ini kita datang mendoakan saudara. Siapa tahu besok saudara kita mendoakan kita. Berketepatan tadi sore jam 6 pun saudara kita meninggal dunia. Siapa, Pak? Pak Darwis, Desa Air Pinang. Kemarin saya isi acara takziah di Ganting, baru 5 menit berbicara datang Pak Kecil. Pak Ustadz sudah menyusul saudara kita yang di Ganting pas belokan itu. Siapa namanya, Pak? Jadi baru saya katakan hari ini kita datang mendoakan. Siapa tahu besok datang orang mendoakan kita. Karena yang namanya maut tidak ada yang tahu. Karena masalah meninggal ini adalah rahasia problem. Masalah rahasia. Kalau bahasa tauhidnya, kalau masalah kematian, jodoh, rezeki, bahagia dan celaka, ini namanya disebut qada mu'allaq, qada mubrom. Qada apa, Pak? Qada mubrom. Ketentuan Allah yang mubrom. Apa mubrom ini? Ketentuan Allah yang tidak ada yang tahu dan tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditolak, tidak bisa diminta. Mana diantaranya? Jodoh, rezeki, kematian, kebahagiaan, dan kecelakaan. Itu rahasia siapa, Pak? Rahasia Allah. Betul apa enggak? Halo ibu-ibu, betul apa enggak? Dulu ibu punya calon sampai di Banda Aceh, bapak punya calon sampai di Jawa, seorang anak punya calon sampai di Malaysia, punya calon sampai di Medan, di Sinabang, Alapan, Sibigo dan lain sebagainya. Pas nikah rupanya tetangga 5 langkah dari rumah. Betul nggak? Jodoh nggak ada yang tahu. Yang kedua, rezeki, Pak. Rezeki banting tulang. Bahkan tulang pun kita banting-banting, Pak. Kalau Allah sudah tentukan sekian, itulah rezeki kita. Yang ketiga, masalah bahagia dan celaka. Siapa yang tahu dari rumah kita naik Honda bagus-bagus, pakai sepatu yang cantik, pakai jaket, pakai helm, rupanya di tengah jalan keserempet mobil, jatuh, mati. Betul? Rahasia problem. Yang keempat, masalah kematian. Makanya Rasul katakan, kafa binafsika bidzikril maut. Cukup bagimu dengan adanya kematian, sebuah pelajaran dan iktibar buat kita. Jamaah kaum muslimin, ibu-ibu kaum muslimat rahimakumullah. Rasulullah katakan, inna hadhil quluba tasda. Sesungguhnya hati kita ini berkarat. Kama yasda'ul hadida idza asabahul ma. Seperti berkaratnya besi apabila tenggelam di dalam air. Bapak masukkan besi dalam air, enggak lama pasti berkarat. Apalagi kita di pinggir laut. Mobil cantik, kendaraan cantik, Honda cantik, enggak lama berkarat. Makanya Bapak Ibu kalau punya mobil, punya Honda, enggak usah yang cantik-cantik. Nah, second. Sayang, pinggir laut, Pak. Betul enggak? Berkarat hati kita, ibu-ibu. Mana contoh dan bukti hati kita berkarat? Ya, mana contoh dan bukti hati kita berkarat? Saya contohkan satu saja. Waktu sholat subuh datang, azan subuh. Hayya 'alal falah. Saya tanya Pak Imam, di ujung tinggi ada berapa kakak? Ada berapa? 100 lebih. Betul Pak Kecik? Saya tanya, kira-kira di masjid ada berapa orang? Banyak Pak Ustaz, banyak di luar. Bukan cuma di ujung tinggi Pak, sama di Air Pinang pun gak jauh beda.
Air Pinang hampir 1000 orangnya, tapi yang masuk masjid paling 50. Juga sama tempat yang lain. Ini tandanya apa Pak? Ini tandanya hati kita berkarat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Saya tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Halo ibu-ibu, Pak, yang banyak duduk di warung kopi siapa? Bapak-bapak. Hah? Yang banyak duduk di warung kopi siapa? Hah? Jarang emak-emak. Yang ada emak-emak berepet. Bukan sampai Isya, bukan sampai jam 10, bukan sampai jam 12, bahkan sampai ada yang sampai waktu subuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena hati kita berkarat. Betul apa enggak? Betul. Ada orang suruh baca Al-Quran, susahnya minta ampun, payahnya na'udzubillah. Kenapa? Karena hati kita Berkarat. Pak Imam Cik sibuk minta sedekah untuk masjid, rumah selesai dia bangun, tapi masjid cuma 1000 rupiah dan sedekah. Betul nggak? Kenapa? Berkarat. Ibu-ibu jelas? Ibu-ibu jelas? Kenapa rumah tangga kita hancur berantakan? Suami dan istri bisa berpisah, orang tua bisa berantem dengan anak, istri bisa berantem dengan suami, suami bisa berantem dengan istri. Kenapa? Karena hati kita berkarat. Jelas Bu? Pernah berantem sama suami? Hah? Dan aku pula sering. Kenapa bisa seperti itu? Bilang Pak Imam, sudah berkarat. Ada berkarat. Ada berkarat. Karena hati kita berkarat Pak. Tandanya hati kita berkarat, kalau Allah suruh ibadah dan kebaikan malas. Nah, makanya baginda Rasul katakan, hati kita ini berkarat seperti berkaratnya besi apabila tenggelam dalam air. Maka sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya hati kami berkarat, wa ma jila'uha, lalu apa pembersihnya ya Rasulullah? Biar hati kami yang berkarat ini bersih, apa pembersihnya Rasulullah? Maka Rasul katakan, mudah. Apa yang pertama? Kasratu zikratil maut wa kasratu tilawatil Quran. Kalau hati bapak dan ibu termasuk saya, hati kita ingin bersih, maka obatnya ada 2. Berapa Pak? Berapa Bu? Kalau bapak ingin semangat sholat, ingin semangat baca Quran, semangat berzikir, semangat untuk menebarkan kebaikan, semangat dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka caranya cuma 2. Apa yang pertama? Kasratul zikratil maut, perbanyak ingat mati. Yang kedua, wa kasratul tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Qur'an. Sekali lagi, berapa obatnya Pak? Berapa obatnya Bu? Kalau anak ibu ingin bagus, suami ibu ingin soleh, bapak punya istri ingin soleha, anak ingin soleh dan soleha, maka awali dari diri kita. Yang pertama, perbanyak ingat mati. Ingat mati. Kira-kira presiden mati enggak? Gubernur mati apa enggak? Bupati mati apa enggak? Pak Mukim mati apa enggak? Pak Kecik mati apa enggak? Pak Imam mati apa enggak? Saya mati apa enggak? Bapak Ibu mati apa enggak? Kapan? Masya Allah, tabarakallah Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ditanya kapan, pasti Ibu jawab nantilah dulu. Kalau Bapak ditanya Pak kapan mati, apa Bapak bilang? Janganlah dulu. Istri masih cantik, anak masih kecil, betul Pak? Rumah belum selesai, sawah kebun belum selesai. Kalau bisa nanti aja. Tapi tak bisa seperti itu Bapak hadirin sekalian. Sekalipun rumah sedang kita bangun belum selesai, kalau ijazah datang, banyak orang sedang bangun rumah selesai belum, mati duluan, betul nggak? Ya, bahkan banyak orang yang lagi berkebun, kebun belum selesai, mati duluan, banyak. Yang sayangnya banyak orang punya hutang, orang yang mati aja rumahnya disita, ada. Itu dia. Namanya kematian seperti itu. Jadi Rasul katakan Bapak dan Ibu sekalian, maknanya apa? Dimanapun, siapapun, sedang apapun, setinggi apapun, sehebat apapun, sekecil apapun, maka ingatlah akan kematian. Pejabat umpamanya duduk di kantor di atas kursi di bawah AC yang luar biasa dinginnya, banyak proyek ini dan itu. Kalau dia ingat mati, pasti akan menjadi pejabat yang betul nggak? Pak Imam, ulama, duduk di atas kursi kemudian ngajar santri dan masyarakatnya. Kalau dia ingat mati, pasti menjadi ulama yang jujur. Seorang pembisnis, pengusaha, pedagang,
buka kios, buka toko dan lain sebagainya. Kalau dia ingat mati, pasti akan menjadi pedagang yang jujur. Sekarang kenapa banyak pejabat tidak jujur? Terkadang pun imam tidak jujur, ulama tidak jujur, pembisnis tidak jujur, kontraktor tidak jujur, pengusaha tidak jujur, petani tidak jujur, pedagang tidak jujur, nelayan tidak jujur. Banyak manusia yang tidak jujur. Kenapa? Karena hari ini manusia banyak lupa Bu. Halo ibu, jelas? Jadi kalau kita dalam rumah tangga ingin sakinah mawaddah warahmah, Bu, gampang. Gimana caranya? Kalau ibu sedang marah, ingat ataupun suami ibu sedang marah, diingatkan, Pak, jangan marah-marah, nanti jelas Pak? Pas Pak, sini. Apa bilang bapaknya? Ya Allah, kenapa saya marah-marah? Ya kan? Dia pun begitu. Kenapa saya marah-marah? Pokoknya selesai semua Pak. Kalau ingat mati, ibarat mobil, ingat mati itu seperti rem. Sekencang apapun jalan mobil, remnya bagus, berhenti. Betul Pak? Betul Pak? Sebesar apapun godaan miliaran, kalau remnya bagus mau dikasih, mikir-mikir Pak, rem nggak jadi korupsi. Betul nggak? Anak muda nggak? Secantik apapun perempuan itu, ngajak kemana-mana, kalau mau lengket ingat mati, direm, nggak jadi. Masya Allah, tabarakallah. Satu. Yang kedua, kalau hati kita ingin bersih itu dan Bapak sekalian, perbanyak membaca Al-Quran. Saya tanya Bapak dan Ibu, sekira-kira umur hidup kita ini sudah berapa kali tamat Al-Quran Pak? Berapa kali tamat Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz, tiap hari saya tamat surat Al-Fatihah. Ya. Kalau kita tanya Pak umat muslim, kita semua, dia ngaku Al-Quran itu imam saya. Tetapi kalau kita tanya Bapak satu hari berapa baca Al-Quran, satu bulan berapa ayat Bapak baca Al-Quran, satu tahun berapa ayat, seumur hidup pernah berapa kali tamat baca Al-Quran Pak? Pernah tamat Pak? Pernah. Yang pernah alhamdulillah. Tapi di antara 100 paling 2 orang yang tamat. Betul Pak? Bahkan yang ngerinya lagi hari ini, jangankan menghatam tamatkan Al-Quran, jangankan membaca Al-Quran, jangankan menghafalkan Al-Quran, bacanya pun nggak bisa. Banyak nggak umat Islam yang nggak bisa baca Quran? Banyak nggak? Paling anak muda belajar Al-Quran, ya sebulan mau nikah, baru dia sibuk sama Pak Imam, oh mau nikah saya ini, terus ajarkan saya baca Quran. Pak Imam datang, ya udah Fatihah terus hantam, selesai Fatihah Al-Baqarah ayat 20, 3 ayat jadi. Itu yang dihafalnya Pak. Betul nggak? Kira-kira miris apa enggak Bu? Miris apa enggak Bu? Sementara kalau Bapak Ibu termasuk saya tanya, mau selamat nggak di akhirat di alam kubur? Mau. Padahal di antara salah satu pertanyaan dari Allah adalah man imamuka, siapa imam kamu? Adalah Al-Quran. Kalau kita nggak pernah baca Quran, gimana mau jawab Ibu sekalian? Makanya bolehlah Bapak dan Ibu, kita sudah tua, sama-sama tua, mungkin ilmu tinggal penyesalan yang ada dalam diri kita. Betul Pak? Kenapa lah saya dulu masih muda nggak belajar Al-Quran betul-betul, nggak belajar bacaan-bacaan ibadah yang betul, belajar doa ini dan itu. Bolehlah menyesal, tetapi masih ada harapan. Siapa harapan kita? Anak-anak kita Pak Ibu sekalian. Punya anak silahkan sekolah SD, punya anak silahkan sekolah SMP, punya anak silahkan sekolah SMA, punya anak silahkan jadi S1, silahkan S2, S3, S4 kalau ada, S5 kalau ada, S6 kalau ada, S8 angkut semua. Tapi ingat, Al-Quran jangan dilupakan. Al-Quran jangan dilupa. Ibu bilang, oh bangga saya, kenapa Bu? Anak saya sudah doktor, oh keren. Anak saya TNI, oh mantap. Pas ibu mati, orang lain yang doakan. Na'udzubillahimin. Kira-kira mau begitu Bu? Anak kita dokter, S3, pengusaha, kontraktor dan lain sebagainya, kita mati, sibuk dia cari orang. Orang nggak ada, bahkan ada seorang anak nyelatin bapaknya yang harusnya 4 takbir dia baca, cuman 3 takbir dia baca. Allahu Akbar. Selesai 3 takbir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi, hancur kita Bu. Na'udzubillahimin. Setiap malam Jumat dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan Pak, saya Bapak Ibu mati, setiap malam Jumat akan tengok anak kita. Mana anak saya ini yang saya banggakan? Mana keturunan yang saya banggakan? Ternyata anak kita tidak mengirimkan Al-Quran sedikit pun sama kita. Na'udzubillahimin. Makanya mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya acara takziah ini akan menjadi iktibar, wabil khusus untuk saya pribadi,
biar kita sama-sama ingat dan hayati bahwa kita akan mati. Yang kedua, sesibuk apapun, sesulit dan sesusah apapun, minimal Al-Quran kita baca. Itu yakin Pak, akan menjadi penyelamat buat kita. Mudah-mudahan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi, kepanjangan dan ada bahasa yang salah, saya mau dimaklum dan dimaafkan. Ini wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi kita sama-sama doakan semoga almarhum menjadi hamba Allah yang ridho, yang Allah ridho. Amin. Dan kita semua terakhir di saat kita meninggal akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kayak mana caranya biar kita mati seperti itu, Bu? Maka dibiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ibu 100 kali biasakan la ilaha illallah. Setelah sholat, sebelum tidur la ilaha illallah. Bangun tidur la ilaha illallah. Mau masak la ilaha illallah. Mau jalan la ilaha illallah. Mau ke laut la ilaha illallah. Mau ke gunung la ilaha illallah. Di jalan la ilaha illallah. Pas datang malaikat ijab nanti pop la ilaha illallah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Jangan sibuk kita bilang yang lain Pak ya. Ini tingkat kesandung batu aja puk maut. Datang ijab nanti cap maut. Zalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.